Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 7, sub 1, pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5, mata pelajaran yang dibahas adalah SPDP, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut ini. Lagu ini mungkin lagu yang sudah kalian kenal, yaitu lagu yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Lagu ini memiliki tempo lambat. Nah, hari ini Bapak akan mengajarkan tentang tempo lagu, beserta tinggi rendahnya nada. Coba perhatikan tabel berikut. Seperti yang sudah sering kita bahas, bahwa tinggi rendahnya nada yang paling kiri dengan titik di bawah adalah nada rendah. Kemudian nada dengan titik di atas adalah nada tinggi. Jadi semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Kalian bisa lihat urutannya sebagai berikut. Nada rendah, nada normal, dan nada tinggi. Pada notasi not balok, semakin ke atas letak nada, akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Nah, untuk cara membaca not balok, sudah ada di video yang lain. Silahkan kalian cek link video tentang not balok pada deskripsi di video ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari tempo lagu. Di tema 6, ada banyak sekali jenis-jenis tempo lagu. Namun secara umum, tempo lagu dibagi hanya menjadi 3, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Nah, berikut istilah tanda tempo tersebut. Untuk cepat, yaitu tanda temponya disebut allegro. Ketukannya adalah lebih dari 60 ketukan per menit. Lalu, tempo sedang, yaitu moderato. Ketukannya adalah pas 60 ketukan per menit. Lalu ada tempo lambat, yaitu largo. Ketukannya kurang dari 60 ketukan per menit. Nah, tempo ini berguna untuk menentukan apakah lagu tersebut dinyanyikan dengan cepat atau lambat. Nah, untuk lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini memiliki tempo lambat, yaitu largo. Nah, bagaimana seandainya jika lagu ini kita nyanyikan dengan tempo cepat dan sedang? Perhatikan baik-baik. Berikut ini adalah lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang akan dinyanyikan secara bertahap dari tempo lambat, kemudian menuju sedang, dan akan ke tempo cepat. Jadi kalian perhatikan perbedaannya. Nah, sekarang kamu sudah paham kan perbedaan dari 3 tempo lagu tersebut? Selain keragaman suku bangsa dan bahasa, Indonesia juga memiliki keragaman agama. Nah, perhatikan teks berikut ini.
Keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya, terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Nah sekarang, coba carilah informasi-informasi berikut. Pertama, nama kitab suci setiap agama di Indonesia. Kedua, tempat beribadah setiap agama di Indonesia. Lalu, hari-hari besar setiap agama di Indonesia. Nah, kemudian tuliskan dalam bentuk peta pikiran sebagai berikut. Bapak contohkan cara membuatnya seperti ini. Misalnya Bapak akan mengambil contoh agama yaitu Hindu. Nah, tempat ibadahnya disebut dengan pura. Lalu kitab sucinya adalah Weda. Dan beberapa hari besar di agama Hindu adalah ada Nyepi, lalu Galungan, ada Kuningan, dan Saraswati. Nah sekarang silahkan coba kalian buat contoh yang lain dari agama yang lain berdasarkan cara yang tadi sudah Bapak jelaskan. Selamat mengerjakan. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Perhatikan kembali teks keragaman agama di Indonesia. Tuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf. Lalu tuliskan pengetahuan baru yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Tuliskan kembali teks keragaman agama di Indonesia dengan bahasamu sendiri. Tulislah menggunakan ejaan yang tepat. Mari Bapak contohkan bagaimana cara menjawab. Misalnya pertama kamu akan disuruh membuat gagasan pokok dari setiap paragraf. Nah, teks keragaman agama di Indonesia memiliki 2 paragraf. Untuk gagasan pokok paragraf pertama, itu berada di kalimat paling akhir, yaitu di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Ke-6 agama itu adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk paragraf 2 juga ada di kalimat paling akhir, yaitu negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Soal nomor 2, kamu diminta menuliskan pengetahuan baru yang kamu dapat dari teks tersebut. Nah, jadi tulislah pengetahuan atau informasi yang baru kamu ketahui setelah membaca teks tersebut. Misalnya, kamu baru tahu bahwa ternyata agama di Indonesia itu adalah dibawa oleh pedagang-pedagang dari zaman dahulu yang singgah ke Indonesia. Sehingga terjadilah persebaran agama. Atau informasi kedua, letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Nah, kamu bisa mencari contoh informasi yang lainnya. Untuk nomor 3, kamu diminta menuliskan atau menceritakan kembali teks keragaman agama dengan bahasamu sendiri, tetapi lebih singkat. Untuk nomor ini, kamu bisa membuatnya sendiri. Tidak usah terlalu banyak, cukup ambil kalimat-kalimat penting atau informasi-informasi penting yang ada di tiap paragraf, lalu kamu gabungkan jadi satu. Nah, selamat mencoba. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.
Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.